Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas adalah penyelesaian SPLTP dengan metode determinan. Misalnya, diberikan SPLTP sebagai berikut. Nah, ini SPLTP-nya ada 3 persamaan dengan variabelnya X, Y, dan Z. Nah, untuk A, B, C, dan D ini merupakan bilangan real, jadi angka ya ini sebetulnya. Langkah-langkah penyelesaian SPLTP dengan metode determinan yang pertama itu adalah, nah ini kita harus menentukan dulu determinan utama atau biasa simbolnya itu D kapital ya, determinan utama itu. Nah, determinan utama atau D kapital yaitu determinan yang diperoleh dari koefisien X, Y, dan Z. Kita lihat koefisien dari X itu A1, A2, dan A3. Kemudian koefisien dari Y itu B1, B2, dan B3. Koefisien dari Z, C1, C2, dan C3. Nah, ini D1, D2, dan D3 ini merupakan konstanta. Oke, cara menuliskannya ini D sama dengan kolom pertama. Nah, ini kan kolom pertama ya, yang ini. Nah, ini kolom pertama itu diisi dengan koefisien X. Koefisien X itu kan betul A1, A2, dan A3. Nah, ini koefisien X diisikan di kolom pertama. Selanjutnya, untuk kolom kedua, nah ini kolom kedua diisi dengan koefisien dari variabel Y. Nah, masukkan koefisien dari variabel Y itu B1, B2, dan B3. Nah, masukkan ke kolom kedua. Dan untuk kolom ketiga yang ini kolom ketiga ya, itu diisi dengan koefisien dari variabel Z. Nah, C1, C2, dan C3 letakkan di kolom ketiga. Untuk kolom keempat dan kelima ini diisi dengan cara menyalin dua kolom pertama, yaitu kolom ke-1 dan kolom ke-2 salin. Kolom ke-1 salin di kolom keempat. Ini kan sama ya. Kolom keempat itu A1, A2, A3. Ini juga sama kolom ke-1. Nah, kolom kelima itu disalin dari kolom kedua. Kolom kedua itu B1, B2, dan B3 salin di kolom kelima. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita kalikan kali miring ke bawah dulu ya. Miring ke bawah maksudnya dari sini nih, dari A1. Kita buat garis dulu ke bawah. Nah, gini. Ini artinya A1 dikalikan dengan B2 dikalikan dengan C3. Kita tuliskan di sini A1, B2, dan C3. Kalau ke bawah, perkalian ke bawah, miring ke bawah, itu artinya operasinya ditambah ya. Selanjutnya yang ini nih, kita kasih garis juga. B1 dikalikan dengan C2 dikalikan dengan A3. Nah, tuliskan B1 kalikan dengan C2 dikalikan dengan A3. Sama karena ini ke bawah juga berarti operasinya di jumlah. Sekarang yang C1 ini kan ke bawah. C1 dikalikan dengan A2 dikalikan dengan B3. C1 dikalikan dengan A2 dikalikan dengan B3. Nah, yang ke bawah sudah ya. Selanjutnya yang ke atas. Miring ke atas itu dari A3 ya dimulainya. A3 tarik garis ke sini. Nah, jadi artinya A3 dikalikan dengan B2 dikalikan dengan C1. Nah, kalau ke atas itu tandanya operasinya dikurang. A3 kalikan dengan B2 kalikan dengan C1 dikurang lagi ya karena ke atas lagi yang ini. Nah, yang ini B3 kalikan C2 kalikan dengan A1. B3 kalikan C2 dikalikan dengan A1
operasinya kurang lagi. Yang terakhir ini C3 kalikan dengan A2 kalikan dengan B1. C3 kalikan dengan A2 dikalikan dengan B1. Nah, ini untuk menentukan determinan utama atau D. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu menentukan ini determinan dari variabel X ya, menentukan determinan dari variabel X. Caranya yaitu kita lihat dulu pengertiannya. Determinan dari variabel X ini adalah determinan yang diperoleh dengan mengganti koefisien-koefisien X dengan bilangan-bilangan ruas kanan, atau bilangan-bilangan ruas kanan itu ini ya, bilangan-bilangan konstanta. Nah, yang diganti apa? Yang diganti adalah koefisien-koefisien dari variabel X, ingat ya. Nah, penulisannya, simbolnya itu determinan dari variabel X itu adalah dx. Dx sama dengan kolom pertama, tadi kan kolom pertama itu diisi dengan variabel X ya, karena di sini mencari determinan X, berarti kolom pertama yang diisi dengan variabel X kita gantikan dengan bilangan-bilangan ruas kanan yang ini atau bilangan-bilangan konstanta. Nah, jadi awalnya A1 kan ini ya variabel X itu A1, A2, A3, kita gantikan dengan yang ini D1, D2 dan D3. Masukkan di kolom pertama. Kolom kedua tetap diisi dengan koefisien-koefisien variabel Y. Kolom ketiga tetap diisi dengan koefisien-koefisien variabel Z. Dan kolom keempat dan kelima sama seperti tadi, menentukan determinan utama, yaitu dengan cara menyalin dua kolom pertama dan kolom ke-1 dan kedua. Kita salinkan sama ya, ini kolom ke-4 dengan kolom ke-1, kolom kedua dengan kolom ke-5. Selanjutnya sama, dikalikan diagonal ya. Nah, diagonal ke bawah dulu yang ini. Sama aja dengan yang tadi. D1 dikalikan dengan B2 dikalikan dengan C3, D1 B2 C3, kemudian B1 dikalikan dengan C2 dikalikan dengan D3, sama ya. C1 dikalikan dengan D2 kalikan dengan B3, ini juga sama, yang ke atasnya diagonal ke atas atau miring ke atas, perkalian miring ke atas. Ini ya. D3 dikalikan dengan B2 dikalikan dengan C1, tanda operasinya pengurangan. D3 B2 C1 dikurangi B3 kalikan C2 kalikan D1, B3 kalikan C2 kalikan D1, betul ya. Selanjutnya tanda operasinya pengurangan, C3 kalikan D2 kalikan dengan B1, jadi C3 D2 B1. Nah, sudah seperti itu. Langkah selanjutnya, setelah menentukan determinan variabel X, kita akan menentukan determinan dari variabel Y. Nah, determinan dari variabel Y itu nih, apa dulu pengertiannya? Determinan yang diperoleh dengan mengganti koefisien-koefisien variabel Y dengan bilangan ruas kanan atau tadi bilangan konstanta. Nah, sekarang kita tuliskan simbolnya itu DY ya. DY sama dengan kolom pertama itu tetap ya diisi dengan variabel koefisien-koefisien variabel X, yaitu A1, A2 dan A3. Nah, kolom kedua nih yang diganti. Awalnya koefisien-koefisien Y itu adalah B1, B2 dan B3. Karena yang dicarinya DY, berarti kolom kedua diganti dengan D1, D2, D3 atau bilangan konstanta. Kita tuliskan di sini D1, D2, D3. Nah, ini kolom kedua yang digantinya kalau mencari DY. Selanjutnya kolom ketiga tetap ya, koefisien dari variabel Z. Kolom keempat salin dari kolom ke-1
dan kolom kelima salin dari kolom kedua. Kolom kedua itu D1, D2, D3. Nah, ini. Selanjutnya DY perkaliannya. Perkalian dulu dari A1. A1 ke bawah ya. Tarik garis ke bawah. A1 D2 C3 betul. A1 D2 C3 ditambah karena ini ke bawah ya. Karena ke bawah jadi ditambah. Nah, ini nanti harus lurusnya harus sesuai penempatannya supaya garisnya lurus. Ditambah D1 kalikan C2 kalikan A3, betul ya? D1 C2 A3. Yang ketiga C1 A2 D3, C1 A2 D3. Ini dijumlah ya. Sekarang dari atas ke bawah dimulainya dari A3. Nah, dari sini kita kalikan ke atas. A3 D2 C1, operasinya pengurangan. A3 D2 C1. Yang keduanya D3 C2 A1, sama ya, operasinya pengurangan lagi. Yang terakhir C2 A2 D1, C3 A2 D1, sama. Nah, setelah ditentukan determinan dari variabel Y, kita tentukan determinan dari variabel Z atau determinan yang terakhir ya, yaitu DZ. Nah, DZ ini adalah determinan yang diperoleh dengan mengganti koefisien-koefisien variabel Z. Ingat ya, ini variabel Z, maaf. Variabel Z dengan bilangan-bilangan ruas kanan atau bilangan konstanta. Caranya sama seperti tadi menentukan determinan-determinan yang sebelumnya. DZ ya. Kolom pertama yang digantinya kolom ketiga, karena kolom ketiga itu diisi dengan koefisien variabel Z harusnya kalau determinan utama. Kolom pertama tetap dengan koefisien-koefisien variabel X, yaitu A1, A2, dan A3. Kolom kedua juga tetap koefisien dari Y, yaitu B1, B2, dan B3 ya. Kolom ketiga karena yang dicarinya DZ, berarti koefisien dari variabel Z ini diganti dengan bilangan konstanta atau bilangan ruas kanan, yaitu D1, D2, dan D3. Nah, kolom keempat dan kelima ini menyalin dari kolom ke-1 dan kolom ke-2, sama seperti tadi ya. Kita tuliskan A1, A2, A3, yang ini B1, B2, B3. Nah, selanjutnya kalikan dari A1 ke bawah dulu ya. A1 kali B2 kali D3, betul? A1 B2 D3, betul ya? Dijumlah, ditambah karena ini ke bawah ya arahnya. Kemudian yang ini B1 kalikan dengan D2 kalikan dengan A3, B1 kalikan dengan D2 kalikan dengan A3, ditambah lagi D1 kalikan dengan A2 kalikan dengan B3, betul ya? Selanjutnya dari bawah ke atas A3 kalikan dengan B2 kalikan dengan D1, operasinya pengurangan. A3 B2 D1. B3 kalikan D2 kalikan A1, B3 kalikan D2 kalikan A1, operasinya pengurangan lagi. D3 kalikan dengan A2 kalikan dengan B1, operasinya juga pengurangan ya yang ini. Nah, kalau sudah ditentukan determinan-determinan dari variabel X, Y, dan Z, kita menentukan langkah terakhir itu adalah menentukan nilai X, Y, Z ya, dengan rumus ini nih, dengan rumus menentukan nilai X itu rumusnya determinan X atau DX dibagi dengan determinan utama, itu rumus untuk mencari nilai X. Menentukan nilai Y dicari dengan rumus determinan Y atau DY dibagi determinan utama atau D saja. Itu menentukan nilai dari Y.
untuk menentukan nilai Z itu dicari dengan rumus determinan dari variabel Z dibagi dengan determinan utama. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian tinggal menuliskan di himpunan penyelesaian atau sesuai dengan apa yang ditanyakan di soal. Demikian untuk penjelasan materi dari penyelesaian SPLTP dengan metode determinan. Untuk selanjutnya kita bahas di contoh soal ya, supaya lebih jelas. Oke, terima kasih.